Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Irma Fitriani dalam acara Caper, Cakap Entrepreneur. Di sini saya ditemani dengan wirausaha muda atau owner dari Cemilan 21, di mana owner ini masih menempuh bangku kuliah nih di Universitas Kuningan. Kalian pada penasaran nggak sih gimana sih tips jadi wirausaha muda itu? Nah, langsung aja kita ngobrol santai nih bersama dengan owner dari 921. Sebelum ngobrol-ngobrol santai, kan ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu, barangkali teman-teman di sini pada kepo nih, siapa sih owner dari 921 itu? Oke, nama Teteh Imelda Yulis Damayanti. Teteh sekarang di semester 7, udah mau naik semester 8, udah mau pusing sama skripsian ya. Jurusan Teteh itu manajemen pemasaran. Dan Teteh punya dua bisnis, yaitu 921 sama Wuri ID. Gitu. Berarti sekarang kesibukan Teteh jadi wirausaha juga, kuliah juga, lagi pusing-pusingnya ya Teh? Banget. Tahun sekarang lulus ya? Amin. Nah, sekarang berarti bisnis yang dijalani Teteh ada dua. Yang terfokus itu ke bisnis apa nih Teh? Kalau sekarang sih lebih ke 921 karena Wuri itu baru banget dibangun, berjalan. Oh begitu. Kalau misalnya apa sih Cemilan 21 itu dalam bidang makanan atau apa gitu? Ya, kalau 921 itu bidang kuliner. Bikinnya itu biasanya cemilannya milidi, bakso aci, basreng, sama sekarang tuh ada yang baru with sandwich. Nah, ada menu baru tuh. Menu baru. Nah, Teh boleh nggak sih ceritain awal mulanya Teh bisa berbisnis itu sampai sekarang 921 itu terkenal gitu lah. Kalau awal bisa berbisnis itu sebenarnya dari kecil ya, dari SD. Udah mulai ada jiwa-jiwa jualan lah, dagang gitu karena pengen dapat duit ya. Waktu pertama kalinya itu jualan, tahu nggak, es lilin? Oh yang panjang. Iya, tahu. Bikin kayak gitu terus dijualin di sekolah kan. Nah terus berlanjutlah ke SMP. SMP itu berubah lagi bisnisnya, jadi ke kerajinan tangan. Terus pas SMA baru ke cemilan kayak basreng, makaroni kayak gitu. Terus pas lulus SMA itu sempat jualan ini sih, fashion kayak baju, tas, barang-barang pokoknya banyak. Tapi semenjak adanya pandemi itu turun drastis. Kayak lebih ini nggak sih Teh penjualannya tuh ya? Iya, pokoknya berpengaruh banget sama penjualan pas pandemi itu, benar-benar anjlok banget sampai akhirnya mikir-mikir gimana caranya supaya tetap bisa bisnis di era pandemi saat itu, dan akhirnya kepikiran untuk jualan makanan aja. Karena kan kalau misalnya makanan gini, ketika kita bikin suatu produk makanan, terus makanan itu enak, dicicipi sama konsumen, ternyata oh enak, pasti beli lagi nggak sih? Iya benar-benar. Ya kalau misalnya barang kan belum tentu ya. Kita beli baju model seperti ini, terus kita harus nunggu rusak dulu kan, kalau mau beli lagi gitu. Kalau makanan kan pasti terus ada dan lagi lah, pasti kayak gitu kalau misalnya udah punya penilaian yang baik dari konsumen. Jadi dari tahun 2020 sampai sekarang stay di cemilan. Apalagi kalau sekarang kan ngelihat anak-anak muda tuh sukanya ngemil, yang pedes-pedes kampus kayak gitu ya. Jadi ya udah. Nah terus kenapa nama produknya tuh, nama mereknya tuh Cemilan 21 tuh kenapa sih Kak, bisa diceritain nggak? Bisa Cemilan 21 sejarahnya gimana gitu? Kalau nggak ada sejarah yang cukup unik ya, karena mikirnya kan jualan makanan nih, cemilan gitu, jadi ya udah namanya cemilan aja, tapi di belakangnya ada angka 21. Nah itu tuh tanggal lahir. Oh tanggal lahir, tanggal jadian gitu ya, usaha bareng sama pacar gitu. Kayaknya sih gitu. Tapi nggak ada kabar. Lanjut nih kita ngobrolin bisnis lagi ya, nanti aja Pak di belakang rumah. Nah sekarang Teteh pernah nggak sih ngerasain kayak hambatan saat memulai bisnis tuh, pertama kali memulai bisnis? Yang pertama tuh yang
pandemi kan pasti Iya. hambatannya. Nah, ada lagi gak sih selain dari pandemi gitu? Kalau hambatannya sih kalau awal mula bangun bisnisnya nggak ada ya, paling modal gitu. Pasti sih yang Iya, modal mempengaruhi apa? mempengaruhi. Terus lebih seringnya pas lagi berjalannya bisnis kayak misalnya kalau makanan kan kadang cepat basi. Iya benar. Kebetulan kan aku jualan bakso aci tuh, bakso aci itu nggak tahan lama sebenarnya. Jadi kadang ada satu konsumen di mana dia tuh pesan tapi lama banget ngambilnya. Berarti sistem PO gitu apa gimana sih? Kalau bakso aci itu sistemnya PO karena kan harus dibikin dulu ya, maksudnya produksi sendiri apa sendiri. Jadi sistemnya PO, paling aku buka PO tuh 2 sampai 3 harian. Baru deh hari keempatnya itu aku produksi. Nah, setelah produksi beres baru aku kasih tahu semua konsumen kalau ini udah ready gitu. Bisa COD atau delivery atau diambil ke rumah. Tapi ada aja konsumen yang dinanti-nanti sampai akhirnya Jadi gitu. tapi jadi tetap belinya. Enggak. Itu gimana tata cara ngituin konsumen kayak gitu? Ngeselin ya? Banget. Ya kadang paling aku ngasih tahu secara baik-baik gitu kalau misalnya bakso aci itu udah tahan lama gitu, paling kalau misalnya di freezer tahan 1 minggu kayak gitu. Tapi ada aja sih konsumen yang kayak terima, tapi ada juga konsumen yang baik yang mau ganti rugi gitu. Nah, kalau misalnya dalam usaha pasti ya kita selalu dihadapkan dengan konsumen yang sangat unik gitu ya. Ada yang beda-beda, yang berhati baik. Nah, kan di sini tuh Teh Email tuh pernah ikutan UBC nih. Nah, aku kepo nih apa sih perannya Teh Email tuh di bagian UBC itu, bisa diceritain nggak asal usulnya gitu? Oke, jadi kan waktu angkatan teteh tuh angkatan pertama Oh, yang kan ya, angkatan pertama, dan saat itu langsung ditunjuk sebagai sekretaris umum. Padahal sejujurnya tidak ada pengalaman apapun tentang sekretaris kayak surat menyurat gitu. Benar-benar nggak tahu, tapi ya udah kayak nggak apa-apa gitu, pengen cari pengalaman baru gitu. Kebetulan sekretaris satunya lagi kan Alfi. Ya, kebetulan dia udah pengalaman dengan surat menyurat, jadi kayak aku kebantu bisa gitu ya? belajar gitu. Jadi oh ternyata bikin surat tuh kayak gini, surat yang benar tuh kayak gini, terus bikin proposal yang benar tuh kayak gini. Itu benar-benar ngebantu aku pas sekarang, karena kan sekarang lagi bikin proposal untuk skripsi kan gitu, dan ternyata oh ini bantu banget sih. Jadi udah punya basic dari situ ya. Tadi ikutan UBC itu benar-benar bermanfaat lah buat bermanfaat banget gitu ya. Asli. Ya. Terus suka duka teteh nih menjabat di UBC itu gimana sih? Pasti ada aja lah ya permasalahan dari kecil jadi kecil gitu lah. Kalau sukanya itu karena banyak teman, terus semuanya tuh punya cerita masing-masing tentang bisnis. Jadi kita tuh bisa saling sharing, terus aku juga jadi tahu oh ternyata cara bisnis jasa itu seperti ini, jualan fashion ini seperti ini, kayak gitu. Pokoknya banyak hal yang didapat lah dari teman-teman di bisnis itu. Kalau dukanya itu paling kalau misalnya ada kegiatan besar, tahu lah sendiri sekretaris sampai apa gitu. Ditambah mungkin ada beberapa anggota yang kadang susah untuk diomongin jadi ke bawah bed. Iya, tapi ya semuanya bisa terbayarkan sih ketika acara besar itu berjalan dengan lancar. Pengen lagi nggak teh masuk ke UBC? Pengen banget sih, aslinya pengen banget. Tapi udah mau lulus ya. Makanya. Mending masuk lagi teh, biar nambah pusing. Nah, ada semoga nanti teteh lancar bisnisnya. Nah, sekarang nih kesan pesan dalam acara Cakap Entrepreneur ini nih gimana nih teh? Oke, kesannya menurut teteh ini kegiatannya bagus banget sih. Soalnya kan di angkatan sebelumnya kan belum ada, terus sekarang diadain kayak gini, jadi bisa nambah wawasan kan. Iya, buat teman-teman semua ya. Gitu. Kalau kesannya mungkin semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut sampai angkatan-angkatan yang lain dan lebih baik lagi.
Iya, soalnya ini tuh program kerja pertama, terus yang dibuat juga oleh Kominfo gitu teh. Jadi kita tuh sedang mengulik wirausaha muda yang ada di Universitas Kuningan gitu. Ya, barangkali kan bisa menambah wawasan buat kita yang ingin usaha, jadi motivasi nih usaha dari bidang makanan, ada fashion juga kan pasti banyak banget lah yang berwirausaha muda yang sekarang sedang kuliah di Universitas Kuningan. Nah, teman-teman, mungkin ngobrol-ngobrol santainya tuh selesai gitu ya, dan nanti teman-teman bisa mengambil ilmunya nih dalam acara Cakap Entrepreneur ini. Sekian cakap-cakap santai bersama kami berdua. Buat yang masih penasaran dengan Cemilan 21, kalian bisa langsung follow Instagramnya di Cemilan_21. Jangan lupa follow dan kami akan kasih linknya di bawah ini. Bye-bye!